Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat hari ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khadaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla khallaq. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hari ini kita akan membahas tentang ayat Al-Kursi. Pembahasan ayat Al-Kursi ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Hari ini kita bahas manfaat membaca ayat Al-Kursi dan kapan saja kita dianjurkan untuk membacanya. Sesi kedua kita akan membahas keagungan ayat Al-Kursi. Sesi ketiga kita akan membahas keajaiban tata bahasanya. Ayat Al-Kursi berada di surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-255. Dinamakan ayat Al-Kursi karena di dalamnya ada kata Al-Kursi. Al-Kursi artinya adalah singgasana atau kekuasaan Allah. Bagaimanakah bentuk dari singgasana itu? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jangan kamu bayangkan atau pikirkan bagaimana bentuk singgasana Allah itu. Kamu cukup beriman saja bahwa Allah mempunyai singgasana atau kursi. Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai singgasananya sebelum manusia diciptakan. Jika manusia juga mempunyai singgasana, bukan berarti Allah meniru manusia, karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum manusia itu ada. Bahkan sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Terdiri lagi dari 6.236 ayat. Dulu Bapak mengira bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6.666 ayat. Ternyata angka itu adalah salah. Jika kita hitung dari awal sampai akhir dari surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, kemudian surat Al-Baqarah terdiri 286 ayat, Ali Imran terdiri dari 200 ayat, terus kita hitung sampai surat Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, dan surat terakhir adalah An-Nas berjumlah 6 ayat. Maka hasilnya pastilah 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat tersebut itu ada satu ayat yang paling agung di antara ayat-ayat yang lain, yaitu ayat Al-Kursi. Keagungan ayat Al-Kursi sudah terkonfirmasi dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah memasuki masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Ubay bin Ka'ab berada di dalam masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan dengan serta-merta melayangkan sebuah pertanyaan kepada Ubay. Wahai Ubay, katakan kepadaku, ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung? Ubay bin Ka'ab ingin menjawab
ayat Al-Kursi, tetapi ia merasa malu dan ia merasa canggung mendapat pertanyaan seperti itu. Akhirnya Ubay menjawab dengan Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Begitulah akhlak Ubay bin Ka'ab. Ia tidak ingin menyombongkan ilmunya di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan yang sama, tetapi dengan nada yang sedikit menekan agar Ubay bin Ka'ab menjawab dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang ada padanya. Wahai Ubay, katakan kepadaku, ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung? Melihat keseriusan Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membacakan surat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan berdoa, Allah memberkahimu dengan kemudahan dalam ilmu pengetahuan, ya Abu Munzir. Abu Munzir adalah kunya atau nama panggilan lain dari Ubay bin Ka'ab. Begitu juga Rasulullah SAW mempunyai kunya, yaitu Abu Qasim. Inilah kejeniusan Ubay bin Ka'ab. Ia dapat menjawab dengan tepat dan cepat pertanyaan Rasulullah SAW, padahal ada 6.236 ayat Al-Quran yang harus Ubay pilih sebagai jawaban. Setelah Ubay bin Ka'ab, nanti akan ada seorang sahabat yang lain yang juga mempunyai ilmu Al-Quran yang sangat luas. Sahabat tersebut bernama Abdullah bin Abbas. Keagungan ayat Al-Kursi adalah karena dalam satu ayat terdapat banyak nama Allah dan atributnya. Hanya dalam satu ayat saja, dan kata pertama hingga kata terakhir, selain rangkaian kata-kata yang menyebut keagungan Allah, ayat Al-Kursi juga mempunyai keistimewaan dalam tata bahasa serta keunikan tata letak kalimat per kalimat. Kapan sajakah kita dianjurkan untuk membaca ayat Al-Kursi? Pertama, kita dianjurkan membaca ayat Al-Kursi setelah sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca ayat Al-Kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya ia ke surga kecuali kematiannya. Kedua, ketika hendak tidur, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca ayat Al-Kursi ketika kita hendak tidur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya hingga pagi hari. Malaikat akan menjaga yang membaca ayat Al-Kursi dari gangguan jin dalam tidurnya, menjaga kita dari mimpi buruk dan lain-lain. Maka kamu bacalah ayat Al-Kursi itu sebelum tidur. Ketiga adalah sewaktu kita bangun tidur dan dibacakan kembali pada sore hari sebelum matahari terbenam. Bacaan tersebut dapat mencegah kita dari gangguan jin yang jahat sewaktu kita terjaga. Siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika pagi hari, maka ia akan dilindungi
oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Dalam sebuah hadis Imam Tabrani dikisahkan bahwa ada sahabat yang diganggu oleh jin jahat, dan sahabat tersebut berhasil menangkap jin jahat tersebut. Setelah ia ditangkap, sahabat sempat berdialog dengan jin. Sahabat bertanya kepada jin, bagaimana aku bisa dapat terlindungi dari gangguanmu? Jin tersebut menjawab, bacalah ayat Al-Kursi sewaktu kamu bangun tidur di pagi hari, dan baca kembali pada sore hari, maka kamu akan terlindungi dari gangguanku. Sahabat tahu bahwa jin adalah makhluk pembohong. Karena penasaran, sahabat kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang ia alaminya. Rasulullah SAW berkata, jin dan syaitan adalah makhluk pembohong, tapi kali ini ia berkata benar. Maka bacalah ayat Al-Kursi setelah sholat fardu, baca juga sebelum tidur, dan baca sewaktu tidak tidur, baca lagi sewaktu bangun tidur dan sore hari. Biasakan membaca surat ayat Al-Kursi menjadi sebagai kebiasaan yang baik. Pelajari juga artinya sampai kamu mengerti setiap kata-katanya. Semoga kamu mendapat manfaat dari membaca ayat Al-Kursi, dan semoga Allah merahmatimu. Sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang manfaat ayat Al-Kursi dan kapan saja kita dianjurkan membacanya. Besok kita bahas lagi dengan tema ayat Al-Kursi dan keagungan kata-katanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.